Oke, saya akan langsung share screen. Hari ini kita akan bahas tentang beberapa minggu yang lalu kita udah bahas tentang coordinate conjunction, menggabungkan kalimat dengan coordinate conjunction, fanboys, atau menggabungkan kalimat juga dengan correlative conjunction kayak either or, neither nor, both, and, terus juga udah belajar cara ngegabungin kalimat pakai apa tuh subordinate conjunction kayak before, when. Hari ini kita juga masih bahas sama tentang menggabungkan kalimat. Kita bahasnya subjeknya namanya multiple clauses. Tapi kali ini kita akan bahas non-clause. Jadi ketika kalimat itu berubah fungsi menjadi noun di kalimat yang utamanya. Saya akan langsung share screen. Oke, saya akan langsung share screen semuanya. Oke, kelihatan nggak nih PPT-nya? Kelihatan nggak Susi Ezi? Panggilannya Susi atau Ezi nih? Iya, Miss. Kelihatan nggak screen share-nya? PPT-nya kelihatan nggak? Jelas, Miss, kelihatan. Oke, sip. Oke, kita akan langsung bahas noun clause. Jadi noun clause ini adalah klausa, atau klausa itu sebenarnya kayak potongan kalimat, jadi kalimat yang tidak lengkap, yang dia berfungsi sebagai noun atau kata benda dalam kalimat. Jadi misalnya nih contohnya ya, sebelum kita lanjut lagi yang lebih detail. Misalnya, I know when he will arrive. Saya tahu kapan dia datang. Kapan dia akan datang. Nah, when he will arrive, ini disebutnya adalah klausanya. Jadi ini, kalau misalnya perhatikan ini ada subjek I sama ada subjek he. Tapi subjek utamanya yang kalimat utamanya adalah yang I, karena yang he will arrive ini adalah bagian dari noun clause. Hati-hati ketika kelihatannya ada dua subjek, tapi Miss. Hai Egi, Waalaikumsalam, selamat bergabung. Kita kayak private nih, sepi, tapi nggak apa-apa ya. Oke, jadi sebenarnya ini bisa kita ganti juga kalau misalnya, ini yang saya bold dan italic ini yang noun clause-nya ya. Jadi saya tahu kapan dia akan datang. Kapan dia akan datang, itu kan sebenarnya bentuknya seperti kalimat ya, kapan dia akan datang. Tapi ketika digabungkan menjadi saya tahu kapan dia akan datang, maka kapan dia akan datangnya itu adalah sebagai noun clause. Jadi kalau misalnya, saya juga bisa ngomong ini, saya ganti jadi I know it. I know it. It-nya itu apa? When he will arrive. Nah, ini jadi adalah salah satu contoh klausa yang berfungsi sebagai objek. Ini namanya klausanya. Jadi subjeknya adalah I, predikatnya adalah know, dan when he will arrive adalah objek. Noun, tapi objeknya terdiri dari klausa-klausa, terdiri dari subjek, dari predikat juga, tapi ini berfungsi sebagai noun clause. Oke, supaya lebih jelas lagi, kita hari ini banyak contoh supaya lebih kerasa sense dari noun clause ini. Atau yang kedua, I am concerned about when he will arrive. Ini juga sama, when he will arrive-nya jadi noun clause. Jadi saya cemas gitu ya. Saya cemas mengenai kapan dia akan datang. Kayak misalnya orang lagi nunggu nih, aduh nih, kapan sih nih dia datang? Nah, saya cemas mengenai kapan dia akan datang. Jadi, I'm concerned about when he will arrive. Saya cemas mengenai kapan dia akan datang. Atau sebenarnya kita bisa ganti juga kayak, jadi I am concerned about it misalnya. Concerned about it. Nah, it-nya itu adalah si when he will arrive. Jadi, anggaplah ini adalah sebagai satu kesatuan objek preposisi. Kenapa preposisi? Karena ada about di sini. Jadi kalau misalnya di kalimat yang kedua ini subjeknya adalah I, am concerned adalah predikat, dan about di sini adalah preposisi, dan sini adalah objeknya. Gitu. Biasanya kan kita kalau ngomong subjek, predikat gitu kan, subjek, objek itu kan biasanya kita benar-benar noun ya. Maksudnya kata benda yang memang kata benda gitu. Kalau ini klausa yang berperan sebagai noun. Bisa noun sebagai objek, bisa noun sebagai subjek, bisa sebagai
subjek preposisi, pokoknya banyak deh perannya, nanti kita lanjutin lagi. Atau ini sebagai subjek. When he will arrive is not important. Kapan dia akan datang itu nggak penting. Nah, ini sebagai subjek. Ini sama kayak misalnya it is not important gitu ya, contohnya ya. It-nya itu adalah diganti sama menjadi when he will arrive. Jadi, kalau misalnya di kalimat ini, when he will arrive, ini jadi subjek. Kapan dia akan datang, is-nya jadi predikat, not important-nya jadi adjektifnya ya. Is not important jadi predikatnya. Dan sini udah paham belum penggunaannya? Jadi kelihatan kayak ada dua kalimat dalam satu kalimat utama, tapi sebenarnya itu adalah bagian klausa yang berperan sebagai subjek atau sebagai objek. Ya, kita kasih. Nah, biasanya ada 3 kelompok ya biasanya. Biasanya artinya tuh kurang lebih gini. Pertama, bahwa. Biasanya kalau yang bawah ini kita pakai kayak that, atau kata tanya. Pakai kata tanya yang kita kenal biasanya why, what, how, terus apa lagi ya? Who, terus when, apalagi satu lagi ya? Where. Sama satu lagi apakah. Biasanya 3 ini fungsi-fungsi yang diperanin sama si noun clause itu. Kalau apakah kita pakainya whether atau if. Yes. Nanti ya, saya kasih lagi contohnya. Biar jelas. Ini yang pertama, yang artinya bahwa, atau kita bilangnya noun clause from statement. Oke. Pertama, sebagai subjek. Ini polanya bisa ditukar-tukar sih sebenarnya. Tapi kurang lebih kayak gini. Dan nggak usah ngafalin polanya, yang penting tahu konteks dan maknanya ya. That coronavirus has spread widely is trending now. Bahwa coronavirus sudah meluas, sekarang lagi ngetrend, atau sekarang lagi in di berita, atau that my parents is going to divorce, misalnya, is not surprising. Bahwa orang tua saya mau bercerai sudah tidak mengejutkan saya gitu misalnya. Jadi ini adalah noun clause yang berperan sebagai subjek. Atau contoh lagi that she showed up last night is predicted. Bahwa dia datang semalam itu sudah saya prediksikan. Jadi ini malam Pak. Yep. Ini fungsinya sebagai subjek, padahal dia klausa yang panjang. Nah, jadi kadang tuh saya ulangi lagi ya karena ada yang baru bergabung. Jadi kita lagi membahas kayak klausa panjang, maksudnya kumpulan dari beberapa kata yang fungsinya adalah satu, yaitu sebagai noun. Bisa berperan sebagai subjek, bisa berperan sebagai objek. Nah, ini contoh sebagai subjek. Kayak misalnya, that she showed up last night is predicted. Jadi, that she showed up last night ini adalah subjek. Is predicted, ini adalah predikat. Tapi subjeknya panjang sekali. That she showed up last night. Seperti kalimat, Pak. Tapi itu bukan kalimat, itu adalah kumpulan kata yang membentuk klausa, noun clause, sifatnya sebagai noun. Oke, contoh lagi ya. My dad believes that his team is going to win tonight. My dad believes. My dad subjek, believes predikat. Ini objeknya sepanjang ini. Jadi, ayah saya percaya bahwa timnya akan menang malam ini. That his team is going to win tonight. Atau I believe that Mark is going to
the party. Saya yakin bahwa Mark akan pergi ke pesta gitu. Jadi ini objek nih, sepanjang ini adalah objek. Ini juga sepanjang ini adalah objek. Jadi subjeknya ini my dad, predikatnya believes, objeknya adalah that his team is going to win tonight. Yang kedua ini subjeknya adalah I, predikatnya adalah believe, dan objeknya adalah that Mark is going to the party. Jadi that di sini kita bisa artikan sebagai bahwa. Oke, sebentar ya. Saya haus. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, saya lanjutkan ya. Tadi sebagai subjek, sebagai objek udah. Sekarang sebagai pelengkap subjek sama pelengkap adjektif. Contohnya, ini subjek ada to be di sini baru that. The news was that the girl is kidnapped. Beritanya adalah bahwa anak perempuan itu diculik gitu. Jadi ini the news itu subjek, ini predikat, ini keterangannya. Jadi menerangkan newsnya. Newsnya kan subjeknya ya. The news was the girl is kidnapped. Atau contoh lagi, the problem is that I lost my wallet, misalnya. Sorry. Oke. That I lost my wallet itu menerangkan the problem. Jadi ini nggak biru harusnya. Oke. Jadi kalau contoh di sini the news di sini subjek, was itu adalah to be atau predikatnya. That the girl is kidnapped menerangkan si the news. Beritanya adalah bahwa anak perempuan itu diculik gitu. Yang kedua, the problem ini subjek, is ini predikatnya. That I lost my wallet ini adalah menerangkan si problemnya. Problemnya apa sih? Problemnya adalah saya kehilangan dompet saya gitu. Itu contohnya. Apalagi ya, misalnya the issue is that the line is so long. Ini yang saya biruin itu adalah noun clause-nya ya. Masalahnya is that the line is so long. Antriannya panjang banget gitu. Menerangkan bahwa itu loh isunya. Oke. Itu tadi menerangkan subjek. Artinya bahwa di sini that-nya. Sekarang saya lanjut ke yang sebagai keterangan dari kelewat. Keterangan dari si adjective. Adjective ingat ya, kata sifat. Kata sifat kayak weird, beautiful, funny gitu. Contoh, ini menerangkan adjektif, jadi subjek, predikat, adjektif, baru noun clause-nya. Ini pokoknya yang biru itu artinya noun clause. It was weird that he did not call me after lunch. Aneh bahwa dia tidak nelpon saya. Ya, agak aneh sih kalau kita pakai bahwa, tapi maksudnya gitu. Itu aneh ketika dia tidak menelponku setelah makan siang. Atau it is funny that you try to wear your clothes backward misalnya. Lucu bahwa kamu mencoba untuk pakai baju kebalik gitu. Misalnya. Jadi it was weird. Apa yang weird? Kan ini subjeknya, ini predikatnya, to be-nya, ini adjektifnya. It was weird. Aneh. Apa yang aneh? That he did not call me after lunch. Bahwa dia nggak nelfon aku setelah lunch, itu aneh. It is funny that you try to wear your clothes backward. It is funny that you try, jangan deh, to walk aja deh. Nggak enak ya.
itu lucu. Apa yang lucu? Bahwa dia mencoba untuk jalan mundur gitu. It's funny that you try to walk backward. Gitu. Jadi menerangkan adjektifnya kayak tadi ya. Oke, ini non-clause untuk statement kira-kira fungsinya kayak gini. Bahwa. Ada pertanyaan nggak tentang bahwa? Ada? Nggak ada, saya lanjut ya. Lanjut, Miss. Oke, sekarang non-clause from information question. Jadi tentang pertanyaan. Tentang pertanyaan yang mengandung informasi. Ya, gitu deh. Jadi, pakai question word, ini maksudnya kata tanya ya, question word. Ini boleh ditambahin dalam kurung ini format dasarnya. Kalau ini kan saya biasanya ngegabungin ya. Ini adalah noun clause-nya, ini adalah kalimat utamanya. Segini tuh kalimat utamanya. Nah, kalau ini saya hanya ininya aja nih, format noun clause-nya aja. Jadi pakai question word, boleh tambahin ever, boleh tambahin enggak, harus tambahin subjek predikat. Bisa pakai kata tanya yang tadi disebutin, bisa pakai why, what, how, who, when, where. Fungsinya, artinya sama, kayak kata tanyanya, tapi bukan sebagai pertanyaan. Aduh, bingung ya. Kata tanya, tapi bukan sebagai pertanyaan. Kalau di Indonesia tuh cuma gini, saya tahu di mana dia bersembunyi. Nah, itu kan kita pakai kata tanya tuh, di mana. Tapi di mana dia bersembunyi itu sebagai pernyataan gitu ya. Nah, ini kurang lebih sama kayak gitu. Jadi pakai kata tanya, tapi sifatnya bukan bertanya, tapi menyampaikan informasi gitu. Contoh yang pertama sebagai subjek, bisa pakai who sama what. Misalnya whoever, whatever. Contoh ya, whoever comes will get money. Siapa ever itu kalau di bahasa Indonesiain jadi siapa. Jadi kalau who itu siapa, whoever siapapun. What itu apa, whatever apapun. Contoh, whoever comes will get money. Siapapun yang datang akan mendapatkan uang. Nah, whoever comes ini adalah sebagai subjek yang berupa noun clause. Will get money adalah predikatnya, predikat dan objeknya. Atau whatever. I will believe whatever you say. Contoh ya. I believe whatever you say. I believe whatever you say, misalnya. Saya percaya apapun yang kamu katakan. Jadi whatever you say ini jadi objek. I believe it. I believe whatever you say. Sepanjang ini adalah objeknya. Oke, itu sebagai subjek. Sekarang yang sebagai objek biasanya kita pakai, kalau sebagai subjeknya kita pakai whoever, sebagai objek kita pakai whomever. Siapapun sama. Whatever, kayak contoh lagi ya. I will give whatever you want. I will give apa? I will give apa? Saya akan kasih apa? Saya akan kasih apapun yang kamu mau. Apapun yang kamu mau, ini adalah noun clause sebagai objek. Saya akan berikan apapun yang kamu mau. Gitu. Jadi berupa klausanya sebagai objek. Atau ini kata-kata tanya yang lain, when, where, how, why, how tapi how many, how much, how long, how far, seberapa gitu ya. Contoh untuk yang when, I don't know when she will come. Saya nggak tahu kapan dia akan datang. Jadi ini sebagai noun clause-nya sebagai objek. Atau yang kedua, I don't know where he lives. Saya nggak tahu di mana dia tinggal. Atau I don't care how you manage your activities. Saya nggak peduli bagaimana kamu memanage aktivitas kamu, mengatur aktivitas kamu. Atau lagi misalnya, I don't know why she is mad. Saya nggak tahu kenapa dia marah. Ini yang saya bold adalah noun clause-nya. Ada lagi yang let's see how fast you run. Ini pakai yang how, bisa pakai how many, how much, how long, how far, how old. Apapun bisa kita pakai.
Contohnya gini, let's see how fast you are. Coba kita lihat seberapa cepat kamu berlari. Atau I want to know, contoh lagi ya, saya tambahin di sini aja. I want to know how many action figure you have. I want to know how many action figures you have. Saya pengen tahu berapa banyak action figure yang kamu punya. Jadi, saya pengen tahu berapa banyak action figure yang kamu punya. Ini adalah sebagai objek. Sepanjang ini, tapi dia sama aja fungsinya satu objek. Nah, kadang di TOEFL tuh sering banget ada kayak gini. Jadi kayak, that blah 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 is apa? Padahal dari that sampai sebelum is itu adalah subjek. Tapi kita terlalu mikirin artinya itu jadinya agak skip terhadap struktur besarnya. Makanya memang paling enak cara bacanya itu dipenggal-penggal kayak saya tadi ya. Misalnya, I want to know how many action figures you have. Gitu. Atau bisa juga pakai kata tanya tapi ditambahin noun lagi. Misalnya, pakai what, which, sama whose. Kalau what itu artinya apa, kalau which itu artinya yang mana, whose itu artinya punya siapa. Contohnya, I wonder what book my girlfriend likes. Saya penasaran gitu kali ya. Saya berpikir, atau saya penasaran lah ya. Saya penasaran buku apa ya yang pacar saya suka gitu. Jadi sepanjang ini adalah keterangan dari wonder-nya. I don't know which dress is more beautiful. Saya nggak tahu dress mana ya yang lebih bagus. Tapi bukan dalam bertanya, dia bukan nanya, which dress is more beautiful? Itu kan nanya ya, which dress is more beautiful? Kalau ini, I don't know which dress is more beautiful. Saya nggak tahu baju mana yang lebih bagus. Jadi pernyataan gitu. Kemudian, I don't know whose bicycle this is. Saya nggak tahu punya siapa sepeda ini. Sepeda ini punya siapa gitu. I don't know whose bicycle this is. Nah, perhatiin di sini nih. Kalau misalnya kita nanya, sepeda ini punya siapa? Kita kan nanyanya, whose bicycle is this? Oke, perhatiin posisi is sama this-nya. Ini saya biruin. Ini kalau kita bertanya. Tapi kalau di sini kita, kalau di pernyataan yang ini, kita bukan bertanya. Jadi posisinya, I don't know whose bicycle this is. Jadi kayak format kalimat biasa, bukan format kalimat tanya. Formatnya adalah format kalimat positif. Kan kalau misalnya format, this is my bicycle. This is your bicycle. Jadi, this is. Nah, jadi makanya I don't know whose bicycle this is. Gitu. Kalau kita nanya, whose bicycle is this? Kita kayak gitu. Jadi kebalik. Kalau kata tanya kan biasanya dibalik ya, verbnya di depan. Nah, kalau ini karena kita ngebentuk pernyataan, jadi formatnya sama kayak kita bikin kalimat biasa yang positif. Tuh. Ini adalah kata question words yang kita pakai dan beserta kegunaannya. Nah, sekarang berdasarkan fungsinya, saya akan ngebagi menjadi 4 ini. Yang pertama sebagai subjek. Ya, kehapus. Sorry, sebentar. Kebalik. Sorry, ini yang... Oke, sebagai subjek. Kebalik ternyata slide-nya. Whoever comes late will get punishment. Siapapun yang datang terlambat akan mendapatkan hukuman. Whoever comes late ini adalah noun clause-nya. Berperan sebagai subjek. Jadi ini subjek, will get, predikat, punishment, object. Atau kayak tadi ya, whoever
whoever pays my bill, jangan deh, whoever show up will get a free drink. Siapapun yang datang ya akan mendapatkan minuman gratis gitu. Jadi ini adalah sebagai subjek, predikat, a free drink, object gitu. Itu sebagai subjek. Nah, sekarang sebagai objek. I will find you gitu kan. Kalau I will find you kan you-nya jadi objek ya. I will find you. Nah, ini sebagai subjek. Nah, sekarang you-nya diganti. I will find whoever stole my bike. Saya akan menemukan siapapun yang mencuri sepeda saya. Nah, I, subjek, will find, predikat, whoever stole my bike, objek. Objeknya adalah klausa sepanjang ini, tapi dia fungsinya sama objek. Atau I will I will kick. Jangan kasar banget kick. I will eat whatever my mom cooks. Saya akan makan apapun yang ibu saya masak. Jadi gitu. I subject, will eat, predikat, whatever my mom cooks, object. Oke, kemudian as object of preposition. Ada preposisinya, contohnya, he is different from what you think. Kan, he is different, biasanya kalau misalnya kalimat awalnya misalnya he is different from me, misalnya gitu ya. Dia berbeda dari saya, gitu kan. Me-nya ini kan sebagai objek preposisi karena ada from-nya depannya. Nah, diganti jadi he is different from what you think. Dia berbeda dari apa yang kamu pikirkan. Oke, itu adalah dia sebagai object of preposition. Kalau saya kayaknya koneksi internetnya agak kurang stabil, kalau misalnya mulai ada putus-putus atau suaranya nggak kedengeran, tolong dikasih tahu ya. Itu yang ketiga ya, as object of preposition. Sorry, ada motor. Oke. Sekarang, as complement of subject. Kayak tadi sama keterangan dari si subjek. Kayak, the problem is how, tapi kan kalau misalnya yang tadi kan pakai that ya. The problem is that I lost my wallet. Masalahnya adalah saya kehilangan dompet saya. Kalau ini pakai pertanyaan nih, pakai question mark, maksudnya pakai kata tanya. Tapi bukan pertanyaan. Masalahnya adalah gimana kita ke sana. The problem is how we will go to the party. Menerangkan si problemnya. Problemnya apa? How we will go to the party, itu problemnya. The problem is how we will go to the party. Atau misalnya tadi lagi, the news is, jangan ya, the question is, why water boils at 100 degrees Celsius misalnya. Pertanyaannya adalah kenapa air mendidih pada suhu derajat Celcius gitu. Ini menerangkan pertanyaan. The question is why water boils. Jadi kalau misalnya kita bacanya pakai intonasi yang tepat itu make sense semuanya, kayak whoever show up will get a free drink. I will eat whatever my mom cooks. He is different from what you think. The problem is how we will go to the party. Oke. Sorry, ini nggak pakai
Nggak pakai tanda tanya, kan pernyataan. Oke, ini terkait yang berhubungan dengan kata tanya. Ada pertanyaan dulu nggak sampai sini sebelum saya masuk ke fungsi yang terakhir? Ada pertanyaan? Sorry. Oke. Yang terakhir adalah artinya yang apakah. Tadi kan ada 3 fungsi ya. Yang pertama adalah fungsi nanya bahwa, tadi terus yang kedua adalah kata tanya, kita udah bahas. Yang terakhir adalah apakah. Apakah ini bisa kita pakai whether atau if. Jadi kalau misalnya teman-teman ketemu whether atau if pada konteks yang seperti ini artinya adalah apakah. If-nya itu artinya bukan kalau, tapi apakah. Sebenarnya kalau juga bisa sih make sense, cuman enaknya kita ingatnya apakah aja. Whether, if, subject, atau predikat. Terus boleh pakai or not, karena kan yes or no question kan ya. Jadi boleh pakai or not, tapi nggak pakai or not juga bisa. Nggak apa-apa. Misalnya, sebagai subjek nih ya, whether I pass or not makes me worried. Apakah saya lulus atau enggak membuat saya cemas, gitu. Atau apakah saya terpilih, misalnya lagi lomba gitu ya, atau seleksi, apakah saya terpilih membuat saya deg-degan gitu, membuat saya gugup gitu. Whether I pass or not, jadi ini juga boleh sih pakai or not, tapi nggak pakai juga nggak apa-apa sebenarnya. Jadi pokoknya or not boleh dipakai, boleh juga nggak. If I got selected or not makes me nervous. Itu sebagai subjek. Sekarang yang kedua, sebagai objek. I wonder if she can drive. Aku penasaran, apakah dia bisa menyetir mobil gitu. Atau misalnya, I am not sure whether I have upload the letter. Aku nggak yakin apakah aku sudah mengupload suratnya. Gitu. Bukan pertanyaan ya, sekali lagi ini bukan pertanyaan, tapi kayak pernyataan. Aku tidak yakin apakah aku sudah mengupload suratnya. I, predikat, I'm not sure. Sorry. Ini kayaknya lebih cocok di sini nih, object of precision. Atau complement of subject. Nggak apa-apa, di sini aja. Pokoknya intinya kayak gitu deh, artinya. Ini cuma pengkategorian aja sih, supaya mudah ngingetnya strukturnya. Tapi sebenarnya selama kita mengartikannya dengan sense bahasa Inggris dan membacanya dengan intonasi yang sesuai, mudah-mudahan maknanya itu bisa kita pahami, makna kalimat itu sebenarnya gimana. Atau sebagai object preposition, misalnya I am still curious whether she cheats during math exam or not. Aku masih penasaran apakah dia menyontek saat ujian matematika atau enggak gitu. Tapi enggak pakai or not juga nggak apa-apa. Tapi yang jelas intinya yang pengen saya sampaikan adalah ini artinya apakah. Atau complement of subject, keterangan dari subjek. Ini subjeknya adalah the question is whether he is still Tina's boyfriend misalnya. The question, subject, is apa questionnya? Whether he is still Tina's boyfriend. Apakah dia masih pacarnya Tina? Gitu. Oke, untuk materinya sekarang sudah selesai. Untuk yang non-clause, sebelum kita latihan, ada pertanyaan dulu. Ada nggak pertanyaannya? Oke, saya ininya ya. Pertanyaannya ya. Noun clause. Mana ya? Which one?
Sorry, sebentar saya berhenti dulu share-nya ya. Saya cari file latihannya dulu. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Nggak di sini ternyata. Filenya di mana ya? Oh, bagus. Di mana latihannya tadi ya? Sebentar ya, saya cari dulu pelatihannya. Kok hilang? HIJKLM non-class PPT. Oke. Non-close. Nggak ada, sorry. Saya cari dulu deh kalau gitu. Oke, saya share screen lagi ya. Oke, sebentar hasil loading pertanyaannya. Oke, contoh ya ini. Coba kita ngubah dari pertanyaan menjadi dari pertanyaan menjadi pernyataan dengan noun clause. Contohnya di sini ya. Who is he? Who is she? I don't know. Who she is. Dibalik. Who are they? I don't know. Who they are. What is that? Do you know what this is? What that is? What are those? I don't know what those are. Gitu ya. Tinggal dibalik aja. To be-nya jadi di belakang, subjeknya jadi di depan. Whose book is that? I don't know. Whose book that is? Whose book are those? I don't know. Whose books those are? Udah ya, cukup ya. Latihannya segitu. Ada pertanyaan nggak mengenai noun clause? Atau lanjut lagi ya, sebentar. Lanjut, Miss, lanjut. Ya, latihannya kita lanjut sedikit lagi ya. Tadi supaya lebih nampol. Oke. Kayak tadi misalnya. Oke. Who did you see at the party? Diubah jadi noun clause. Tell me who you saw at the party. Lihat nih ada perubahan ya. Ini kan pertanyaannya kan who did you see at the party? Did sama see. Ini kan sebenarnya bertanya tentang sesuatu in the past. Jadi kita jawabnya ya tell me who you saw at the party. Udah see-nya udah berubah jadi saw karena udah berubah jadi pernyataan. Who came to the party? Tell me
Who came to the party? Ini nggak berubah. Katakan padaku, ceritakan padaku, kasih tahu aku siapa yang datang ke pesta. Ini pertanyaannya ini non-classnya. Who did Helen talk to? Helen ngobrol sama siapa tuh? Gitu. Do you know who Helen talk to? Helen ya, sorry. Who lives at that apartment? Do you know who lives at that apartment? What happened? Ini gampang sih. Tell me what happened. What did he say? Berarti ada did he say, berarti in the past. Tell me what he said. What kind of car does Jim have? Panjang nih, agak panjang nih ya. Perhatikan ya, what kind of car does Jim have? I can remember what kind of car Jim has. How old are their children? Seberapa tua anak-anak mereka? I can't even remember how old their children are. Where can I catch the bus? Please tell. Di mana aku bisa nunggu bis lah. Could you please tell me where I can catch the bus? Tapi udah nggak pakai, udah bukan pertanyaan lagi. Could you please tell me where I can catch the bus? Gitu. Who broke the window? Do you know who broke the window? Do you know who broke the window? Ini pertanyaan deh, karena depannya udah pakai ininya juga. Nah, gitu ya. Kurang lebih untuk noun clause. Ada pertanyaan? Saya lanjutkan ya ke materi selanjutnya. Masih deket-deket sama noun clause, tapi kali ini kita bahas adjective clause. Atau relative clause, sama sih. Intinya kalau clause itu dia pasti berusaha menjelaskan sesuatu atau menggantikan sesuatu. Saya screen share lagi ya. Udah kelihatan belum? Screen share-nya udah kelihatan belum? Udah? Relative clauses. Oke. Kita lanjut ya. Relative clauses itu kita sama, ada klausa yang berusaha menjelaskan sesuatu ya. Ini contoh, nanti kita akan ada 2 tipe, tapi kita fokus ke yang pertama dulu, yang defining relative clauses. Jadi fungsinya untuk mendefinisikan sesuatu. Bisa mendefinisikan orang, bisa mendefinisikan benda gitu ya. Nah, ini tuh kurang lebih cara penggunaannya gini. The boy is my brother. Jadi kan kalau misalnya, sorry aku pakai sticky notes. Ini ya, aku pakein di sini ya. Kayak the boy who was playing is my brother. Ini kan sebenarnya ada 2 kalimat. The boy was playing gitu ya misalnya. He is my brother. Ada gini. A boy was playing, ada seorang laki-laki sedang bermain. Is aja lah, enakan yang gini, enakan is. A boy is playing at the park. Seorang laki-laki sedang bermain di taman. He is my brother.
Dia adalah saudara saya. Kita pengen ngejelasin bahwa laki-laki yang lagi main di taman itu adalah saudara saya gitu. Kita bilangnya the boy, karena kan kalau a boy kan masih belum ini ya, masih belum spesifik. Nah, sekarang kita sudah spesifik. The boy who is playing at the park is my brother. Jadi ini a boy-nya sama he-nya ini adalah subjek yang sama. Jadi kalau dibalik ini, the boy, ini saya pasti tanda, ini maksudnya pemenggalannya ya. The boy who is playing at the park is my brother. Jadi ini kalimatnya lengkap. Is my brother sama is playing at the park, dua-duanya ada di kalimat terakhir ini. Nah, saya ini ya, saya bold. Is my brother gitu ya, sama ada semua. A boy, he di sini kan menggantikan si a boy ya. Maksudnya he ini digantikan sama a boy. Jadi satu kali aja subjeknya disebutinnya. Karena sama di kedua kalimat ini menjelaskan subjek yang sama. Contohnya kayak gitulah kurang lebih. Nah, ini contohnya kalau misalnya untuk orang, kalau yang kita bisa pakai who, bisa pakai that kalau sebagai subjek. Kalau sebagai objek kita jadi whom atau who sama that, atau kalau ngomongin kepunyaan pakai possessive. Gimana contohnya? Kita lihat di sini langsung ya. The man who robbed you, ini sebagai subjek. The man who robbed you has been arrested. Laki-laki yang merampok kamu sudah ditangkap. Kita breakdown lagi kayak tadi ya. Enaknya gini kali ya. Biar kelihatan semua. Oke. Kita breakdown lagi. Kalimatnya sebenarnya terdiri dari kalimat apa sih? The man robbed you. The man has been arrested. Yang sama di sini adalah apa? The man. Kita gabungkan. The man who robbed you has been arrested. Tinggal ditambahin who aja di depan kalimat yang mau menggantikan yang apa sih relative clause-nya. Jadi yang relative clause-nya itu adalah yang ini, who robbed you. Yang saya garis bawahin. Has been arrested. Jadi robbed you has been arrested. Gini ya. The man-nya satu kali aja ditulisnya karena di dua kalimat itu dia adalah subjek yang sama. Kok gambar saya kayak gitu? Sorry, kayaknya error tadi. Oke. Contoh lagi, yang contoh kedua. The girl who served in the shop are the owner's daughter. The girls, anak-anak perempuan, serve in the shop. The girls are the owner's daughter, gitu ya. Perempuan, anak-anak perempuan itu melayani di toko sebagai adalah pelayan toko gitu lah ya. Anak-anak perempuan itu adalah yang anaknya yang punya gitu. Jadi kita gabungin jadi the girls who serve in the shop are the owner's daughter gitu ya. Daughter. The girls who serve in the shop are the owner's daughter gitu. Nah, sekarang pertanyaannya gini. Oke, misalnya ada dua kalimat, tapi yang mana sih yang jadi kalimat utama, yang mana yang jadi kalimat pelengkap? Kayak tadi kan kalimat utamanya kan berarti ini, the girls
are the owner's daughter. Itu kalimat utamanya. Kemudian diselipin deh yang menjelaskan si the girls. The girls who serve in the shop are the owner's daughter. Jadi di kalimat utama, the girls ini adalah subjek, ini adalah predikat, ini adalah keterangan dari subjek ya. Who serve in the shop adalah relatif klausa yang menjelaskan si the girls. Oke, ini juga bisa pakai contoh yang lagi di sini. Everyone who knew him like him. Semua orang yang suka sama dia, semua orang yang tahu dia, suka dia. Everyone berarti sebagai subjek. Like him, like itu jadi predikat, him sebagai objek. Who that atau that knew him itu adalah sebagai keterangan dari si everyone. Nah, ini kurang lebih sama, saya nggak jelasin karena ntar habis waktunya. Oke, yang sebagai subjek udah ya, pakai who atau that. Sekarang yang sebagai objek. Bisa pakai whom, bisa pakai who, bisa pakai that, tapi biasanya pakai whom. Kalau di formal biasanya pakai whom. Pokoknya kalau ada whom, itu berarti dia sebagai objek. Oke, contoh ya. The man whom I saw told me to come back today. Oke. I saw the man. He told me, coba ya. The man told me to come back today. Nah, di kalimat yang pertama, I saw the man kan I subjek, so predikat di masa lampau. The man di sini sebagai objek. Kita mau gantiin si the man sebagai objek itu. The man told me to come back today. Kita gabungin jadinya the man whom I saw, laki-laki yang aku lihat, kan yang aku lihat, berarti kan dia akunya sebagai subjek, laki-laki itu jadi objeknya. Told me to come back today. Sorry. Oke, I saw the man. The man told me to come back today. The man whom I saw, ini relatif klausanya. Told me to come back today-nya adalah kalimat utamanya. Jadi kalimat utamanya adalah the man told me to come back today. Kemudian aku coba jelasin the man-nya itu adalah the man yang aku lihat. The man whom I saw gitu ya. Atau bisa juga, whom-nya ini kita ganti jadi that. The man that I saw told me to come back today. Bisa juga nggak pakai apa-apa. The man I saw told me to come back today. Tapi yang jelas ngerti konteks dan fungsi dan makna dari kalimat itu. Yang paling penting itu sih. Itu yang sebagai predikat. Nah, bisa juga kadang nih kalau di TOEFL tuh sering di-combine lagi pakai preposisi. Kan misalnya kayak I speak to gitu kan misalnya. Kan ada beberapa kalimat yang memang ada pasangannya ya. Misalnya I speak to the man gitu kan misalnya. Harus pakai to. Nah, ketika kita bikin ngubah dia menjadi relative clause, to-nya itu nggak boleh hilang. Misalnya, contoh kalimatnya nggak ada ya, coba ya. I spoke to a man. He told me to come back tomorrow. Saya ngomong ke seseorang ya, ke seseorang. Dia bilang untuk datang lagi besok. Nah, kita harus bilangnya to-nya nggak boleh ketinggalan ya.
jangan di bold. The man whom I spoke to told me to come back tomorrow. The man whom I spoke to told me to come back tomorrow. Laki-laki yang aku ngomong ke dia, gitu ya, kurang lebih, bilang ke aku supaya datang lagi besok. Gitu. Jadi to-nya ini nggak boleh ketinggalan. To-nya nggak boleh ketinggalan. Ini adalah relatif clause-nya. Jadi intinya kalimat utama yang mau kita pilih adalah the man told me to come back tomorrow. The man yang mana nih? The man whom I spoke to. Laki-laki yang aku ngomong ke dia gitu, yang ngomong sama aku gitu, yang aku ngomong ke dia gitu. Nah, apa tadi ya? Ini juga bisa kita ganti lagi jadi pakai that. The man that I spoke to told me to come back tomorrow. Bisa juga nggak usah pakai that. The man I spoke to told me to come back tomorrow. Itu yang sebagai apa tadi pakai preposisi. Jadi preposisinya jangan sampai ketinggalan. Spoke to, ya udah, spoke to-nya ada di situ juga. Atau yang terakhir, sekarang yang terakhir, menjelaskan orang, tapi menjelaskan kepunyaan orang itu. Jadi the film, saya contohin yang kedua aja, kalau lebih enak buat ngemecahnya. The film is about a spy. Filmnya bercerita tentang seorang mata-mata. His wife, misalnya ya, betrays him. Nah, kita gabungannya menjadi gini misalnya. Ini kan pertama kalimat yang sama adalah a spy sama his-nya, kepunyaannya kan. Kita gabungkan jadi gini, kurang lebih ya. The film is about a spy whose wife betrays him. Kurang lebih artinya gini. The film is about a spy. Kalau saya ngomong bahasa Inggrisnya sih, film itu tentang mata-mata yang istrinya mengkhianati dia gitu. The film, jadi yang bla bla blanya. Kalau kita artiin kurang lebih gitu, yang bla bla blanya. Atau itu contoh ya. Contoh yang pertama, relatif clause-nya adalah yang ini. Yang whose wife betrays him, karena ada whose-nya. Makanya relative clause itu berarti yang diawali dengan whose, whom, that, atau pokoknya yang bukan merupakan kalimat utamanya, walaupun nggak ada that-nya misalnya. Contoh lagi ya, supaya lebih gampang. Misalnya apa ya? Sorry. Gimana ya? Her toy is broken. She is my best friend. Misalnya ya. Ini ya enaknya. She is my best friend. Her toy is broken. The girl, jangan she. The girl aja coba. The girl is my best friend. Her toy is broken. Berarti kita gantinya the girl whose toy is broken is my best friend. Anak perempuan yang mainannya rusak adalah sahabat saya. Ini yang menjadi posesifnya adalah yang ini.
Jadi kalau ada whose di sini, di konteks klausa relatif ini, kita artiinnya paling enak yang bla bla blanya. Yang pertama tadi, yang istrinya, yang mainannya, gitu ya. Jadi menjelaskan kepemilikan dari seseorang. Oke, untuk yang relatif pronoun orang ada pertanyaan nggak sampai sekarang? Sampai saat ini, sampai sini. Ada? Atau lanjut? Lanjut ya. Oke, sekarang benda. Benda mirip sih. Maksudnya mirip sama orang. Cuman karena benda, jadi kita bukan pakai who, tapi pakainya which. Tapi boleh juga pakai that. Artinya sama yang. Pokoknya kalau kita ngomongin relatif pronoun itu artinya yang bla bla blanya, pokoknya yang aja. Pertama contoh ya, sebagai subjek. Kita boleh pakai which, boleh pakai that, tapi biasanya yang formal itu yang which. Sini ya. Saya kasih contoh yang kedua. The stairs lead to the cellar. Tangga menuju ke loteng. Tangganya, gitu ya, licin, agak licin. Ini kalimatnya, kalimat awalnya adalah ini. The stairs lead to the cellar. The stairs are rather slippery. Nah, kita mau ngomong, tangga yang ke loteng itu agak licin loh, gitu kita ngomongnya. Jadi, the stairs yang menuju ke cellar, which lead to the cellar, are rather slippery. Gini ya. Jadinya, gini. Kalimat utamanya adalah the stairs are rather slippery. Kalimat penjelasnya, keterangannya adalah which lead to the cellar. Pakai which, boleh juga pakai that. The stairs that lead to the cellar. Gitu. Contohnya ya, kalau pakai benda. Itu yang sebagai subjek bendanya. Sekarang yang sebagai objek. Pokoknya kalau sebagai objek, which sama that-nya boleh kita hilangin sama sekali, tapi kalau selain itu nggak boleh dihilangin ya. Misalnya, I hired a car. The car is broken. Saya menyewa mobil, mobilnya rusak. Mobil yang saya sewa rusak. The car which I hired is broken. Relative pronoun, relative clause yang mana ini? Which I hired is broken. The car is broken. Kalimatnya juga the car is broken. Car yang mana? Which I hired. Gitu. Nah, ini boleh kita diganti jadi the car that I hired. The car I hired. Nggak pakai that, nggak pakai which. Itu boleh. Tapi hanya kalau dia sebagai objek. Kalau dia sebagai subjek, itu nggak boleh. Pokoknya kalau dia sebagai objek aja baru kita boleh hilangkan dia sama sekali. Artinya adalah, apa tadi, mobil yang saya sewa rusak. Mobil itu kan I hired a car. Di sini dia sebagai objek. Oke, ini juga bisa kita pakai all, everything, little, much, none, no. Itu kita sudah bahas di pertemuan pertama apa kedua kalau nggak salah. Misalnya yang pertama ya, all the apples fall. All the apples are eaten
by the pigs ini kalimatnya dua lebihnya kurang lebih kayak gini. Tapi sebenarnya yang kalimat pertamanya kurang tepat sih, karena kan tidak semua apel jatuh. Tapi apel yang jatuh itu dimakan sama babi. All the apples that fall are eaten by the pigs. Kalimat ininya apa? Kalimat relative clause yang mana? Ini. That fall. Gitu ya, contoh ya. Sekarang yang ketiga, sebagai objek dari preposisi. Nah, ini biasanya ada keterangannya. I was standing on the ladder. Sorry, on. On ini kan preposisi. Ini objek preposisi. I was standing on the ladder. The ladder began to slip. Tangganya mulai jatuh gitu ya. Karena ladder, kita mau ngomongnya gini. The ladder began to slip. Gitu. Ini kalimat utamanya yang mau kita pilih. Oke, terus mau ngejelasin. The ladder yang aku lagi berdiri di sana loh, gitu. The ladder tinggal diselipin. On which I was standing. Tapi preposisinya di depan ya. Jadi kalau diartiin kayak gini. The ladder, tangga yang di atasnya aku lagi berdiri mulai jatuh gitu. Jadi on-nya di depan. Kasih contoh lagi, misalnya, apa ya contohnya ya? Nggak kepikiran, udah deh itu aja. Satu aja ya contohnya ya. Nah, on which I was standing. Tapi bisa juga nih kalau misalnya on-nya mau tetap di belakang. Tapi jadinya gini. Saya copy ya. Which I was standing on began to slip. Ini juga bisa. Jadi nggak berubah ya, kalau tadi kan di depan. Kalau nggak dipindah ke depan, juga I was standing on ini sama ya, I was standing on. Ini boleh juga tetap di belakang, tapi kalau misalnya mau kita ke depanin juga nggak apa-apa, bagus juga. Dan benar juga gitu ya. Nggak pakai that juga boleh, atau which I was standing on. That I was standing on. Nggak pakai sama sekali, the ladder I was standing on began to slip juga boleh. Gitu. Itu objek preposisi. Sekarang yang posesif, kepemilikan juga. Biasanya pakai whose, tapi bisa juga pakai with, dan malahan lebih sering pakai with. Misalnya, I have a house, gitu ya. My house, its walls, gitu ya. Its wall were made of glass. Misalnya, saya punya, gini deh. It is my house, gitu ya. Its wall were made of glass. Itu rumah saya. Temboknya terbuat dari kaca, gitu misalnya. Kita bisa ngomong gini. A house was mine, gitu. Gini deh. The house is mine. Was mine. Rumah itu punya saya. Temboknya terbuat dari kaca. The house was mine. The house yang mana? Rumah kamu tuh yang mana? Yang itu loh, yang temboknya terbuat dari kaca. The house whose walls were made of glass
was mine. Jadi kalimat utamanya adalah the house was mine. Ini adalah kalimat keterangannya atau adjective clause-nya. The house whose walls were made of glass was mine. Tapi biasanya lebih sering pakai with aja, nggak usah pakai relative clause. Kayak misalnya, the house with glass walls was mine. Jadi nggak pakai relative adjective clause, langsung pakai with aja. Oke, terakhir, relative adverbs. Jadi bisa pakai when, where, why juga bisa. He was born in 1993 misalnya. Coba ya. There was a crisis in 1993 misalnya. Jadi the year when he was born was full of crisis misalnya. Penuh krisis. Coba, he was born in 1993. 1993 was full of crisis misalnya. Dia lahir tahun 1993. 1993 itu banyak krisis misalnya. The year when he was born was full of crisis. Tahun ketika dia lahir penuh krisis. Contohnya kayak gitu. Atau ini, the hotel where they were staying, hotel di mana tempat dia tinggal, misalnya, they were staying at the hotel. Misal ya, the hotel is is robbed, kemalingan hotelnya. The hotel where they were staying at-nya jangan ketinggalan, is robbed. Hotel di mana mereka nginep dirampok gitu. Kurang lebih kayak gitu. Contohnya, ada pertanyaan nggak sampai sekarang, sampai sini? Ini di sini ada lagi contoh-contoh lagi yang lain. Tapi ini sama sih non-defining relative clause, jadi sama, mirip, cuman tidak untuk benar-benar defining. Tapi bisa dibaca aja, kurang lebih ini maknanya sama kok, sama yang tadi saya jelasin. Artinya sama. Dan konteksnya juga mirip. Sekarang kita latihan aja ya. Oke, kita latihan. Maaf, kepencet keluar ya. Oke, sorry. Saya share lagi ya. Oke, sekarang coba kita bikin ini ya, bikin dia berubah menjadi relative clause, pakai relative clause yang tadi contohnya pakai ini. Tapi sebelum kita coba bikin kalimatnya, kita pasangin dulu nih. Misalnya nih, a thief steal things kan, maling mencuri sesuatu. Kita ganti, kita apa namanya? Kita gabungin. A thief is a person who steals thing, yang mencuri sesuatu. Sekarang boleh diganti nggak? A butcher. Butcher ngapain yuk? Kita jawab dulu yuk. Sama-sama. Butcher tuh apa sih? Tukang daging. Butcher tukang daging, dia berarti sells meat ya, menjual daging. Berarti kalimatnya kurang lebih jadinya seperti ini. Mana sih? Ini dia. A butcher is a person who
sells meat. A musician is a person who is a musician, a person who plays musical instrument misalnya. Salah mulu. Musical instrument. Egi, kita hanya berdua, Egi, kita seperti private. Siap, Miss. Udah kemana emang? Gak tahu. Gak apa-apa lah. Oke, a patient is a person who is ill in hospital. Gitu ya, kurang lebih cara bikinnya. Cara bikin kalimat it. Nggak bisa edit. Oke, saya hapus ya. Oke, kita latihan lagi. Nih. Oke, yang latihan nomor 3 ya. Coba pilih, cocoknya dia pakai who, that, atau which. Kalau who itu kan untuk menjelaskan orang, kalau which untuk menjelaskan benda. Oke, yang 3B apa nih kira-kira? What is the name of the man, bla bla bla, lives next door? Siapa nama laki-laki yang tinggal di sebelah? Saya kerjain dulu ya. Ini who. What is the name of the man who lives next door? Karena kan menjelaskan the man. The man-nya itu kan adalah orang ya, jadi pakainya who. Oke, yang nomor 3C. Pakai apa? Pakai who, which, atau that? Lagi, kita hanya berdua. Jadi, Which. Oh ya, which. Miss. Unmute aja lah, udah tinggal latihan ke kita. Which, oke. Everybody went to the party, enjoy it very much. Who atau which? Everybody itu menjelaskan orang atau benda? Benda. Oke, berarti pakai apa? Pakai Who. which? Pakai which dong. Kalau who menjelaskan orang. Oh iya, aduh lupa. Iya. Miss. Apa-apa. Maaf, Miss. Do you know anybody wants to buy a car? Yang mau beli mobil. Anybody berarti orang atau benda? Apakah kamu tahu siapa yang mau beli mobil? Do you know anybody wants to buy a car? Who atau which? Miss. Who ya? Orang. Ya, betul orang. Oke, terakhir. Where is the picture? Mana gambar yang tadinya ada di tembok? Benda atau orang? Orang. Ya, picture kok orang. Oh, Picture gambar ya. Benda berarti pakai gambar apa? ya? Ya. Deng. Loh. Yang ketiga tuh, Bu, lupa. Which. Ya, oke, udah itu ya. Ya itu. Oke. Itu maksudnya. Ya. Oke, sudah ya latihannya itu dulu. Sekarang lanjut latihan yang ini banyak banget latihan di sini sebenarnya. Coba kita sambil deh sama-sama biar lebih melotok lagi. Oke, yang coba yang nomor 4C.
Jill is wearing a jacket. Jill sedang memakai jaket. I like it. Aku suka jaketnya, bukan Jill-nya kan it. Berarti I like, contoh ya, I like the jacket that which Jill is wearing. Saya suka jaket yang lagi Jill pakai gitu. Coba lagi ya. Did you lost a key? Kamu kehilangan kunci. Did you find it? Apakah kamu menemukannya? Did you find the key? Ya kan? Apakah kamu menemukannya? Apakah kamu menemukan kuncinya gitu kan? Did you find the key which you lost? Apakah kamu menemukan kunci yang kamu hilangkan? Gampang kan? Oke, yang D. I gave you some money. Aku kasih kamu uang. Where is it? Di mana uangnya maksudnya kan? Dia pengen bikin kalimat gini, di mana uang yang aku kasih tuh? Kemarin aku kasih uang, di mana uangnya sekarang gitu. Where is the money? Kan? Di mana uangnya gitu kan? Where is the money which I gave you? Di mana uang yang kemarin aku kasih gitu. Menanyakan ya, Miss. Iya, menanyakan. Oke, coba lagi yang E. She told us a story. Dia bercerita kepada kita tentang sebuah cerita, sebuah kisah. I didn't believe it. Saya nggak percaya. Berarti it-nya itu kan ngomongin story ya. It-nya itu berarti adalah story ya. Dia bercerita tentang sebuah cerita. Aduh, nggak enak banget sih bahasa Indonesia. Dia cerita tentang sebuah cerita. Aku tidak percaya cerita itu gitu. Berarti I didn't believe the story yang dia ceritakan, which she told us. Saya tidak percaya cerita yang dia ceritakan. Nggak enak ya? Kayak berlawanan, Miss. Ya, jadi gini, ini sebenarnya kalimatnya kan ada 2 kalimat. Nah, 2 kalimat itu kita gabungin jadi 1 kalimat pakai relative clause tadi. Oke, yang terakhir ya, coba ya. You bought some oranges. Kamu beli beberapa jeruk. How much were they? Artinya tuh berapa harganya? Berapa? How much itu berarti how much itu berapa tuh tapi berapa harganya? Kalau berapa buah itu how many? Nah, kita mau nanya. How much? Kan sebenarnya ini how much were they gitu kan? Sebenarnya kan how much were they sama nih persis nih sama. Ini nih, how much were they? How much were they? They-nya kita ganti jadi they-nya itu kan maksudnya some oranges. How much the oranges which you bought, yang kamu beli, berapa harga jeruk yang kamu beli gitu. How much were the oranges which you bought? Ini emang agak tricky, jadi kita banyak latihan ya. Baik, Miss. Oke, sudah sampai sini? Clear ya? Nanti kan bisa lihat itunya kan, rekamannya, kalau mau ulang. Sekarang yang ini. Oke, ini adalah jawabannya ya yang di dalam kurung. Jadi, we met some people. The people we met were very nice. Sekarang, I am wearing shoes. The shoes are not very comfortable. Berarti,
The shoes which I am wearing are not very comfortable. Sepatu yang lagi saya pakai tidak begitu nyaman. Gitu. Oke. You are reading a book. Jadi kalimatnya adalah you are reading a book. Apa nama buku yang sedang kamu baca? Jadi, what's the name of the book which you are reading? Jadi sebenarnya kayak cuma ngopi aja. What's the name of the book you are reading? Which you are reading? You gave me an umbrella. I've lost. Kamu memberiku, nomor yang ini ya, 5E ya. You gave me an umbrella. Kamu memberiku payung. I've lost it. Saya menghilangkan payung itu. Nah, sekarang kita mau gabung ini. Jadi kita ngomongnya, saya menghilangkan payung yang kamu kasih ke aku. I've lost the umbrella that you gave me. Gitu. Oke, sekarang yang 5F. They invited some people to dinner. Mereka mengundang beberapa orang ke makan malam, untuk makan malam bersama gitu ya. The people didn't come. Berarti the people-nya itu the people yang mana? The people yang diundang tadi. The people whom they invited. Kenapa whom? Karena the people-nya kan sebagai objek di sini. They invited some people. The people whom they invited didn't come. Mereka mengundang beberapa orang ke pesta makan malam. Orang-orang yang mereka undang nggak datang, gitu kurang lebih artinya. Oke. Clear ya? Oke, mungkin kalau untuk struktur bisa pelan-pelan dipelajari. Yang penting dapat dulu konteks makna dari kalimatnya. Oke, mana lagi ya latihannya ya? Jangan yang ini deh. Ini juga bisa nih buat gabungin, tapi nanti deh. Sekarang kita latihan ke soal TOEFL-nya langsung ya. Tadi kan kita masih latihan di sini. Sekarang kita latihan ke soal TOEFL-nya. Ini soal TOEFL-nya, adjective clause. Nanti ini materinya semuanya saya kasih kok ke teman-teman. Don't worry. Ini malah belum saya save sekarang ini. Saya save dulu. Ntar aja deh. Oke, yang ini aja. Ini ya penjelasannya. Oke. Oke, yang ini. Nomor 1. Dolphins bentar ya. From extremely complicated dolphins form. Lumba-lumba membentuk extremely complicated allegiances and bla 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 continually change. Kira-kira apa? Dolphin ini kan subjek. Form itu predikat kan? Extremely complicated dari sini, dari ini sampai sini nih. Ini adalah objek. Loh, tapi kok di sini ada predikat lagi, ada verb lagi. Berarti salah satunya adalah relative clause nih. Kira-kira yang mana yang relative clause? Tidak mungkin yang ini, karena ini sudah tidak ada, di depannya tidak ada relative pronoun. Oke, tadi yang who, which, that itu sebutnya relative pronoun ya, tidak ada keterangan itu. Berarti di sini ada relative pronoun. Bisa pakai that, bisa pakai which, bisa pakai who. Tapi nggak ada nih yang that. That-nya harus sebelum change. Jawabannya adalah yang A. Karena gini, dolphin membentuk
Apalah itu, saya juga nggak tahu nih artinya allegiances sama enmities itu, saya juga nggak tahu artinya apa. Tapi nggak masalah, kita tetap bisa mengerjakan soal TOEFL walaupun kita nggak tahu artinya, selama kita tahu struktur dan konteksnya. Lumba-lumba membentuk sesuatu yang terus-terusan berubah. Berarti kan gitu. Sesuatu yang. Jadi jawabannya yang A. Sekarang nomor 2. Scientists are now beginning to conduct experiment on. Kira-kira jawaban nomor 2 apa? A, B, C, atau D? Ilmuwan sekarang sedang membuat percobaan mengenai bla 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 trigger different sort of health risk. Kira-kira A, B, C, atau D? Coba dibaca dulu pilihannya supaya ada sense-nya jawabannya kira-kira yang mana. Ketemu jawabannya? Nomor 2? Yang B. B kali ini, Miss. Kalau nggak salah sih. Kalau nggak salah. Kalau yang tadi apa? Jawabannya ada yang jawab ya. Saintis sedang memulai percobaan bahwa, kalau yang tadi B, bahwa polusi suara men-trigger resiko kesehatan gitu ya. Kurang tepat karena harusnya bukan bahwa. Saintis sedang mencoba eksperimen bahwa, kan harusnya bukan gitu dong, kalau mencoba eksperimen masa bahwa, udah diketahui dong kalau bahwa. Nah, yang benar adalah D. D, ya. How noise pollution can. Saintis sedang mencoba eksperimen tentang bagaimana polusi suara memicu resiko kesehatan gitu. Nah, sekarang ini nih. Bedanya C sama D apa? Yang C kan juga how, ada how-nya. Tapi bedanya cuma ada can-nya doang. Kenapa yang jawaban yang benar adalah ya, sebenarnya bukan karena kurang lengkap, karena noise pollution, ingat ya, noise pollution ini kan singular ya. Kalau singular berarti kan harus tambahin verb yang pakai S dong, triggers harusnya. Harusnya jadi triggers kalau jawabannya ini. Tapi kan di soalnya adalah trigger, nggak pakai S. Nah, kalau biar nggak pakai S, berarti kita pakai modal can. Jadi, semua yang pakai modal verb itu nggak pakai S belakangnya, kayak I can do it, you can do it, she can do it. Do, bukan does. Walaupun she can, bukan she can does it, tapi she can do it, gitu. Mungkin nanti di-review lagi kali ya sama Seraya minggu depan, karena minggu depan tuh pertemuan terakhir loh. Minggu depannya lagi kita ujian. Saya belum tahu gitu, nih. Ya, jadi ini 2 minggu terakhir. Habis ini, minggu depan terakhir sama Ser Arya, review, atau mungkin nambah materi, saya kurang tahu. Nanti minggu depan lagi kita ujian. Oke, sekarang nomor 3. The Apollo 11 astronauts of the Earth inhabitants witness. Oke. Jawabannya apa nih nomor 3? Baca dulu deh. The Apollo astronauts Oke, panjang ya. Ya, saya kasih key dulu. Kalimat utamanya adalah ini. The Apollo 11 astronauts were Neil Armstrong and Buzz Aldrin. Kalimat utamanya itu. Astronot Apollo yang itu panjang nih, dari sini sampai sini adalah keterangan semua, adalah Neil Armstrong dan Buzz Aldrin. Jawabannya apa? B ya, Miss. Betul, yang B. Home Leons.
lain dulu Whom tahu. millions. Bentar Regi. Coba aja deh sana dah. Pak Adinya bilangnya kagak ada gitu. Ini Ya, ngajin aja coba. Pak Adinya kagak ada gitu, Pak. Muksin diem aja. Kasihan. Artinya gini loh, astronot di Apollo 11 adalah Neil Armstrong dan Buzz Aldrin. Kalimat utamanya itu. Kalimat yang tengah-tengah ini adalah kalimat keterangan. Nah, sekarang lihat keterangannya. Whom of the Earth inhabitants, nggak ada predikatnya, berarti salah. Nggak ada subjeknya. Nah, kalau pakai whom millions, artinya jadi gini. Astronot Apollo 11 yang ditonton oleh jutaan makhluk bumi saat jalan pertama kali di bulan tanggal sekian gitu. Jadi yang dilihat oleh jutaan penduduk bumi, yang dilihat berarti sebagai subjek. Berarti whom, jutaan penduduk bumi, millions of the earth inhabitants. Sekarang nomor 4. At the end of the 19th century, di akhir abad 19, Alfred Binet, nama orang, develop a test, mengembangkan sebuah tes for measuring intelligence, untuk mengukur intelligence, bla bla bla, serve as the basis of modern IQ test, yang berperan dalam IQ test saat ini, gitu, kurang lebih artinya. A, B, C, atau D? Ada yang-nya kan? Berarti pasti ada kata kunci untuk relative clause tuh. Kalimat utamanya adalah ini. Ini adalah objeknya. Dah, ini keterangan. Alfred Binet developed a test for measuring intelligence yang berperan sebagai dasar IQ test modern. Yang berperan. Berarti yang? Oke. Nggak kedengeran, cuy. Yang berperan. Which dong. Which has. Kenapa nggak which aja? Karena iya deh. Which has. Nah, yang penting ada which-nya. Which kan artinya yang ya. Nah, yang berperan sebagai dasar IQ test modern. Nah, kenapa ada has-nya? Kenapa? Perhatikan di sininya. Ini adalah bentuk verb 3. Serve, verb 3. Berarti harus ada perfect-nya nih, has. Jadi bentuknya adalah present perfect. Gitu. Nah ya. Lanjut, latihan lagi. Semangat. Sampai nomor 10 aja deh. Aja. Oke, number 5. Nomor 5. Nah, ini coba dibaca dulu aja, soalnya tadi kritiknya di depan, jadi agak susah kalau saya omongin. Bla bla bla. Have at least 4 hours. Sorry. Oke. Is mandated by federal law, itu adalah subjek, maksudnya ini adalah predikat yang utamanya. Berarti di depannya ini adalah bentuk relatif clause. Yang mengandung unsur-unsur relatif clause dari A, B, C, sama D yang mana? Yang dari tadi kita pelajari.
A, B, C, atau D? Nomor 5. Yang C ya jawabannya. Bahwa semua polisi memiliki setidaknya 4 jam pada training ini diwajibkan oleh hukum negara gitu. Ada that di sini, ini menunjukkan relatif. Non clause deng ini. That all police officers. Jadi ini sepanjang ini, that all police officers have at least 4 hours of hazardous materials response training, itu adalah satu noun. Sepanjang itu kalimatnya itu adalah satu noun. Pakai that, bahwa semua polisi memiliki pengalaman 4 jam di training ini diwajibkan oleh pemerintah gitu, kurang lebih. Yuk nomor 6 yuk. A cloud reservoir of negative charge. Oke. A cloud reservoir of negative charge. Salah, sorry. Ini a cloud reservoir of negative charge, ini adalah noun. Extend, ini verb. Upward from the altitude at A, B, C, atau D? Yang C ya, at which temperatures hit the freezing point. Cloud reservoir of negative charge extend upward from the altitude at which temperature hit the freezing point, di mana ketika gitu ya, ketika ketinggian yang di ketinggian di mana ketika itu temperaturenya adalah pada titik beku. Nah, susahnya TOEFL tuh emang kadang-kadang tuh bahasanya terlalu akademik gitu. Tapi sebenarnya kalau kita nggak harus bener-bener banget ngertiin kata per katanya, yang penting kita tahu struktur dan expression-nya. Nah, itu ngebantu kita banget buat nentuin jawabannya yang mana. Oke, udah cukup dulu ya, udah jam 25.09. Ini nanti. Baik. Oke, makasih buat teman-teman. Maaf ya, Miss, telat. Nggak apa-apa. Nanti kan bisa dilihat ininya ya, videonya ya. Makasih ya, Miss ya. Makasih banyak. Sama-sama, makasih juga buat semua yang datang. Nanti insya Allah materi untuk malam ini juga akan saya kirimkan ke grup, biar bisa dipelajari di rumah buat yang telat datang atau yang nggak datang. Makasih semuanya. Sama-sama. Bye. Sama-sama, ya. Sehat terus ya, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih. Ya, sama-sama, Miss. Ya, harusnya.